Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Elvina Raselina. Saya Nur Hasanah. Kami akan membahas konsep dasar linguistik. Pernah nggak sih kamu bertanya sebenarnya apa itu linguistik? Nah, hari ini kita akan bahas ilmu linguistik dari pengertian hingga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita bahas. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa. Jadi, secara sederhana, linguistik adalah ilmu yang membahas segala hal tentang bahasa. Bagaimana bahasa dibentuk, digunakan, dan dipahami. Menurut Rahman, 2021, linguistik adalah kajian ilmiah tentang bahasa, mencakup struktur, makna, dan konteks penggunaannya. Sedangkan Siminto 2013 mengatakan bahwa linguistik mempelajari semua aspek bahasa, termasuk cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Linguistik punya banyak cabang ilmu, masing-masing fokus pada aspek tertentu dari bahasa. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Ada 3 jenis fonetik. Pertama adalah artikulatoris, bagaimana bunyi dihasilkan dari mulut dan alat ucap. Kedua, akustik, adalah sifat fisik dari bunyi seperti gelombang suara. Ketiga, auditoris, bagaimana kita mendengar dan memproses bunyi tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari fonem, yaitu bunyi-bunyi bahasa terkecil yang bisa membedakan makna. Contohnya, bunyi P dan B dalam kata padi dan badi, meskipun mirip, keduanya punya makna yang berbeda karena perbedaan dari fonemnya. Fonemik membantu kita memahami sistem bunyi dalam suatu bahasa dan bagaimana bunyi itu digunakan secara fungsional. Ketiga, ada morfologi. Morfologi adalah mempelajari struktur kata. Contoh katanya bermain. Terdiri dari 2 morfem, ber dan main. Dua-duanya punya makna sendiri. Nah, morfem itu adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki arti. Yang keempat, ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tentang cara menyusun kata menjadi frasa dan kalimat. Misalnya, kita bilang saya makan nasi, bukan makan nasi, saya. Nah, aturan seperti ini dikaji dalam sintaksis. Yang kelima, ada semantik. Semantik adalah mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat. Bukan cuma arti per kata, tapi juga bagaimana makna itu bisa berubah tergantung bagaimana disusunnya. Yang keenam, kalau semantik bicara soal arti, pragmatik bicara soal makna dalam konteks. Misalnya, kalau seseorang bilang, "Wah, kamarnya rapi banget ya," padahal berantakan, mungkin itu sindiran. Nah, makna tersirat dari seperti itu dikaji dalam pragmatik. Yang ketujuh yaitu sosiolinguistik. Nah, mengkaji hubungan antara bahasa dan juga masyarakat. Nah, bahasa bisa beda-beda tergantung usia, gender, kelas sosial, atau etnis. Bahasa juga menunjukkan identitas sosial seseorang. Yang ke-8 yaitu psikolinguistik. Nah, apa sih itu psikolinguistik? Psikolinguistik ini mempelajari proses mental saat seseorang berbicara atau memahami bahasa. Ini juga mencakup bagaimana anak-anak belajar bicara dan bagaimana gangguan bahasa terjadi. Nah, yang ke-9 yaitu antropolinguistik, yaitu cabang ini menghubungkan bahasa dengan juga budaya. Misalnya nih ya, bagaimana kepercayaan dan cara berpikir masyarakat tercermin lewat bahasa yang mereka gunakan. Kemudian yang ke-10 yaitu neurolinguistik. Nah, neurolinguistik ini meneliti bagaimana otak memproses bahasa dan apa yang terjadi jika bagaimana otak tertentu rusak dan menyebabkan seseorang sulit berbicara atau memahami kata. Yang ke-11 ada linguistik historis. Nah, linguistik historis ini mempelajari
perubahan dan perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Contohnya, bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu atau bagaimana berbagai bahasa di dunia saling berkerabat. Yang terakhir yaitu linguistik terapan. Nah, linguistik terapan ini menggunakan teori linguistik untuk menyelesaikan masalah nyata seperti dalam pengajaran ya, penerjemahan atau perencanaan bahasa. Nah, untuk apa sih belajar linguistik? Nah, setelah tahu cabang-cabangnya, kita masuk ke pertanyaan penting nih. Apa sih manfaat linguistik dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian pada bertanya-tanya kan? Nah, manfaatnya yaitu sebagai pengajaran bahasa. Maksudnya, linguistik membantu guru memahami bagaimana bahasa dipelajari sehingga bisa menyusun metode dalam proses pembelajaran yang lebih efektif baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Nah, yang kedua yaitu penerjemah dan interpretasi, di mana linguistik sangat penting dalam dunia terjemahan karena membantu memahami bagaimana sih struktur dan makna bahasa secara mendalam sehingga hasil terjemahannya tidak hanya benar tapi juga terasa alami. Nah, yang ketiga manfaatnya itu pemrosesan bahasa alami, di mana linguistik juga dipakai dalam teknologi, misalnya penerjemahan otomatis seperti Google Translate dan pengenalan suara di handphone. Semua ini pakai NLP atau Natural Language Processing dan itu butuh ilmu linguistik loh. Nah, manfaat yang keempat yaitu diagnosa dan terapi bahasa. Dalam dunia kesehatan, linguistik itu digunakan untuk mendiagnosa gangguan bicara, menyusun terapi bicara untuk anak atau pasien stroke. Nah, dan membantu mereka memulihkan kemampuan dalam proses berbahasa. Yang kelima yaitu perencanaan dalam kebijakan bahasa. Linguistik itu juga penting untuk membuat kebijakan bahasa seperti pelestarian bahasa daerah, pengembangan bahasa nasional, atau merancang kurikulum bahasa di sekolah. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu manfaat yang keenam, analisis forensik. Linguistik forensik yang ini keren banget. Linguistik digunakan di dunia hukum untuk menganalisis dokumen hukum, juga mengidentifikasikan siapa sih penulis anonimnya hingga menganalisis gaya bicara dalam kasus kriminal. Ilmu ini disebut linguistik forensik. Paham kan teman-teman apa saja cabang dari linguistik? Jadi, linguistik itu bukan cuma soal bahasa sebagai alat komunikasi, tapi juga tentang bunyi, struktur, makna, dan budaya. Nah, linguistik ini membantu kita memahami bahasa secara mendalam dan juga memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah nyata dalam berbagai bidang. Kalau kamu suka dunia bahasa, linguistik bisa jadi bidang yang sangat menarik buat kamu. Jangan lupa klik like kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Dan share ke teman-teman kamu yang suka bahasa atau pengen jadi guru penjemah atau linguistik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!